Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu setia sampai akhir. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-32. Mari kita perhatikan ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-47 dari detik-detik terakhir dalam kehidupan Musa ada di dunia ini. Jika sudah mendapatkan, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Nah teman-teman, di dalam bagian ini kita sama-sama diajarkan untuk melihat bagaimana salah satu keteladanan dari Musa. Bagaimana sesungguhnya Musa memberikan kepada kita satu contoh, yaitu setia sampai akhir. Mari kita ingat dari awal hidup Musa, tidak pernah Musa menyimpang dari Tuhan. Bagaimana melalui kehidupan Musa, dia memberikan kepada kita satu contoh, adanya hidup yang begitu dekat dengan Tuhan sampai akhir dari hidup Musa. Nah teman-teman, Ulangan pasal yang ke-32 ini terdiri dari 3 buah bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang nyanyian Musa dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Lalu bagaimana nasihat Musa yang terakhir dari 44 sampai 47. Lalu dari ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-52 berbicara tentang ajal Musa yang mendekat. Nah teman-teman, di dalam akhir hidup Musa tidak didapati bagaimana Musa menyimpang, menyerong dari Tuhan. Dan sesungguhnya teman-teman, itulah juga yang mau kita sama-sama pelajari. Kita mau sama-sama melihat bahwa hidup untuk Tuhan itu bukanlah hal yang hampa, sama seperti yang Musa telah katakan di dalam ayat yang ke-47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Nah terkadang teman-teman, apa yang membuat kita sulit untuk kita konsisten, kita setia sampai akhir? Karena kita tidak merasakan feel dan gregetnya, bukan? Terkadang kita tidak merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kenapa teman-teman bisa begitu? Karena mungkin kita terlebih sibuk dengan urusan duniawi kita. Kita terlebih sibuk dengan karir kita. Kita terlebih sibuk dengan studi kita. Dan pada akhirnya kita lupa akan Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya apa yang Musa catat di dalam ayat yang ke-47 ini harus menjadi catatan setiap kita. Perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Teman-teman, mari kita sama-sama jadikan firman Tuhan itu adalah hidup kita. Teman-teman, itu adalah satu nafas, itu adalah seperti detak jantung yang menggerakkan hidup kita. Bagaimana seharusnya firman Tuhan menjadi penggerak dan jadi motor bagi setiap kita. Nah teman-teman, ketika kita memahami bahwa firman Tuhan adalah motor dalam hidup kita, di titik itulah sesungguhnya kita bisa berjuang untuk kita bisa setia sampai akhir, sama seperti Musa. Dan nanti kita akan sama-sama lihat bahwa sesungguhnya kematian Musa pun adalah kematian yang sangat indah. Bagaimana seorang abdi Tuhan yang mengabdikan hidup bagi Tuhan panggil pulang, itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh indah. Bagaimana seperti seorang prajurit yang menyelesaikan peperangannya. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar setia sampai akhir dari kita muda. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai hidup kita. Dan itulah sebabnya dengan kita meneladani Musa seperti demikian, kita mampu dan kita bisa ditolong oleh Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman semua. Nah itu tadi saat teduh kita pada hari ini ya. Dari cerita Musa tadi, kita bisa belajar untuk
setia sampai akhir, seperti yang Musa lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita sebagai manusia lupa karena sibuk dengan hal-hal duniawi lainnya, sehingga kita melupakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar untuk bisa setia sampai akhir. Nah, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan saat teduh dari Engkau. Tuhan, tolong pimpin kami ya Bapa, supaya kami bisa setia kepada Engkau sampai akhir, seperti yang Musa lakukan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa bagiin saat teduh ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga dapat berkatnya. Kalau misalnya kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @yutgkikanaan. Dan jangan lupa dengerin podcastnya ya. Setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nanti Zoom-nya akan diberikan lewat link yang diberikan melalui grup line dan WA teman-teman semua. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang menyuka kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir, dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan bisa dibilang. Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? Pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya memberikan itu. Kalau dilihat dari data ini ya sudah jelas ya, ada generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jadi kalau dilihat rentang usianya 8 sampai dengan 23 tahun ya. Ini jumlah populasinya mencapai 27,94%. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? So man, some kind of tough guy, huh? What's he think of his whips? He can take this shit, he can make jokes. Come on, bitch, say something funny.